Halo guys, mau ingetin sudah pada follow Instagramnya PD Adalah Kasih? Kalau belum di follow ya. Terus di turn on notification-nya. Kenapa? Karena mulai hari ini sampai 30 hari ke depan kita akan post setiap harinya feed-feed yang tentunya membangun, tentunya untuk menenangkan jiwa kita yang positif dan pastinya sangat berguna buat jiwa dan rohani kita. Oke? Klik link di bawah ini atau kalian bisa buka di Instagram, lalu di search Instagramnya PD Allah Adalah Kasih. Kemudian salah satu postnya Instagram. Oh iya, jangan lupa ya, di follow dulu. Kemudian buka salah satu post, lalu ada pencetan bintik 3. Kalau kalian lihat, kalian klik di sana, lalu ada tulisan turn on notification. Sip. Gitu ya. See you guys. Shalom semua, mari sama-sama saya ajak kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadir Tuhan dalam setiap rumah, dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami sore hari ini. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang takkan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus,
sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Sampai merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah tempat ini, katakan amin. Amin. Ya, masih ada sukacita. Amin. Ya, saya bisa mendengar dengan iman. Amin. Harus semangat untuk Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan satu lagu ini dengan lebih sukacita lagi. Amin. Amin. Ya, pilihanku. Biarkan lagu ini menjadi doa kita ya, anak-anak muda ya. Sejak muda kita mau memilih Tuhan, sejak muda kita mau hidup untuk Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari apa? Dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran
hidup di luar tutur kata firman-Mu, firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Pilihanku adalah pilihanku. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan sore hari ini? Katakan amin. Amin. Ya, mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Roh Kudus, You are my best friend, Holy Spirit. Holy Spirit, all my fountains are in You. Jesus Spirit, a true friend I found in You. Spring of love, joy and peace, You bring Your life in me. Patiently, You will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Beat and bridle in my flesh gently. Lead me to You. Sama-sama katakan, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus. Pimpin aku, sama-sama katakan, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, You are to me, Holy Spirit, Holy
Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, you are to me, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sama-sama katakan my best friend. My best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my best friend. Spirit, my best friend. Engkau Yesus, Engkau sahabat kami, ya Roh Kudus. You are my best friend. Engkaulah sahabat kami, oh, Roh Kudus. Engkaulah sahabat Haleluya Yesus, haleluya Yesus, kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali lagi katakan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thank you Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami ingin bertumbuh lagi mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Rensi. Nama saya Pipin. Saya Febe. Dan yang paling ganteng sendiri, Aaron. Iya. Kita mau ngapain sih hari ini guys? Hari ini kita mau ngapain? Sharing ya? karena sharing is caring. Sharing. Ya, jadi untuk sharing hari ini adalah variasi biar nggak khotbah terus, kita mau belajar firman Tuhan lewat sharing. Tema sharing hari ini ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa sih temanya? Apa sih? ya? Lupa Bin. Apa ya? Sharing tentang pertemanan. Oh. Pergaulan gitu Iya, berarti ya. pergaulan. Oke. Exciting. Oke, siap. Ayo kita langsung lanjut saja. Yes. Nah, pertama, menurut kalian semua, bagaimana sih ciri-ciri teman yang baik? Yuk, siapa yang mau mulai? Ya udah, saya aja. Kelamaan. Ya, menurut aku sih teman yang baik itu kayak gimana? Menurut aku teman yang baik itu teman dimana kita ini saat bersama dengan dia, kita ini bisa menjadi diri kita ini apa adanya. Kita bisa bebas berekspresi di hadapan dia, tidak perlu malu-malu, sungkan, dan lain sebagainya. Dan pastinya dia tuh bisa menerima diri kita dengan apa adanya. Menurut aku gitu, teman yang baik. Siap. Kalau menurut aku nih ya, sekarang aku ya. Nah, kalau menurutku pribadi, teman yang baik itu adalah teman yang akan membawa hidup kita ini jauh lebih baik, atau hari demi hari akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Baik dalam segi duniawi ataupun rohani atau surgawi gitu ya. Jadi contoh kasus nih ya. Kalau misalnya dulu, kalau duniawi dulu ya, dulu Febe itu males belajar, males bangun tidur, males semuanya. Tapi begitu Febe ini berteman sama Rensi, wih jam 5 pagi udah bangun. Wah,
Karena Rensi itu ngingetin Febe, ayo belajar gitu. Kalau dulu PR itu nggak pernah dikerjakan karena ada Rensi. B, ayo kerja PR. Wih, Hamin 10 waktunya ngumpulkan tugas itu sudah selesai. Nah, itu salah satu contoh teman yang baik secara duniawi. Kalau secara surgawi, Pipin nih yang sering ngingetin Febe untuk berdoa saat teduh. Secara tidak langsung ketika Febe berteman sama Pipin, jadi rajin berdoa dan saat teduh. Setuju teman-teman? Setuju. Ya, kalau menurut kalian? Kalau menurut aku sih, teman yang baik itu gampangnya gini. Dia itu kalau kita salah, dia itu langsung ngomong belak-belakan sama kita. Kamu itu salah. Karena dikatakan, di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa, ya sebentar, baca ayatnya dulu ya. Amsal 27 ayat 6 katanya, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Wah, itu berarti seorang kawan yang baik itu kalau kita salah, ya kita dipukul, ya kita benar-benar diomongi, kamu itu enggak boleh kayak gini. Ditegur gitu ya. Benar sekali. Oh. Betul, setuju semuanya. Kalau menurut saya sih teman yang baik itu saya lebih ke Febe mungkin ya. Jadi hal simpelnya kayak gini, pasti kita semua itu pernah menghadapi suatu namanya masalah. Dan ketika kita punya masalah, kita pasti mencari-cari seseorang tempat kita ngobrol gitu. Setidaknya curhat. Dan tidak sedikit, sadar nggak sadar, kita tuh pengennya tuh dibela. Oh iya betul. Nah, di saat itulah menurut saya ada perbedaan antara teman yang toksik dengan teman yang membawa kita itu menjadi lebih baik. Kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah kita menggebu-gebu, ada orang itu malah membakar emosi kita gitu kan. Jadi kayak kompor gitu. Iya kamu bener itu memang. Terus kamu yang pokoknya kamu paling bener gitu kan. Tapi ada seseorang yang justru saat kita menggebu-gebu dia hanya diam, tapi saat kita mulai tenang dia mulai masuk. Bukan membakar emosi kita, tapi malah membuka pikiran kita. Semestinya mungkin kamu kayak gini, kamu lebih baik kayak gini. Dan kita membuat kita, oh iya ya, ternyata nggak semua itu harus dengan emosi gitu. Jadi menurut saya di saat seperti itu kita tuh, oke, kita mungkin sama orang yang membakar itu kita saat itu seneng, soalnya kita merasa dibela gitu kan. Tapi lambat laun kita menjadi sadar, oh ternyata bukan itu yang aku butuhkan, tapi aku butuh seseorang yang bisa meredam emosi dan membuka pikiran gitu. Wow, luar biasa. Iya. Kalian punya nggak teman yang toksik juga mungkin? Toksik? Iya. Oh, jadi dalam pergaulan gitu ya? Kayak yang sis Rensi ngomong tadi. Iya, kalau kalian punya nggak? Terus kalau menurut kalian gimana? Misalnya kita sudah punya temen kayak toksik gitu, terus menurut kalian tuh gimana sih kayak cara meninggalkan atau menghindari atau gimana? Aku punya dulu. Jadi aku dulu punya teman zaman masih kuliah, ya lumayan toksik sih teman-teman. Jadi pokoknya kalau kuliah, apalagi mulai jam-jam 2, jam 3 sore, terus pas yang ngajar tuh dosennya yang ngantuk gitu, yang bosan nih. Biasa aku tuh suka diajakin, ya ayo Ron bolos yuk, ngapain kemana? Ayo ke GM aja, ayo makan apa, ke Bonet yuk, kemana jalan-jalan. Ya gitu sih, menurut itu contoh teman yang toksik gitu. Kalau kamu ada nggak? Kalau aku pribadi ya, kan tadi pertanyaan Rensi, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang seperti itu gitu ya. Kalau menurutku pribadi toksik itu dalam artian itu bukan cuman masalah curhat toksik atau ngajak bolos gitu ya. Cuman kadang-kadang ada kebiasaan orang itu yang toksik gitu ya. Misalnya contoh kasus dia suka contoh merokok gitu ya, terus suka omong kotor. Menurutku itu salah satu ketoksikan manusia gitu ya. Nah, apa sih yang akan aku lakukan untuk orang-orang seperti itu? Kalau aku pribadi sih, aku lebih menjaga jarak ya teman-teman. Kenapa kok aku menjaga jarak? Karena aku tahu kapasitasku gitu ya. Belum tentu ketika aku dekat terus dengan mereka aku tidak ketularan. Karena di Alkitab pun dikatakan
bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi cepat atau lambat ketika kita dekat terus sama orang-orang seperti itu, kita akan menjadi sama seperti orang itu. Amin. Nah, makanya itu teman-teman, kalau dari aku pribadi, aku akan menjaga jarak. Aku nggak mau terlalu keep in touch sama orang-orang seperti itu. Ya, tapi nggak tahu, nanti kita dengarkan pendapat. Jaga jarak bukan berarti tidak berteman sama sekali Ya, ya. kalau aku Tetap sih berteman tapi tapi menjaga dibatasi jarak, ya. ya. Ada Kalau ada. batasan-batasan. Ya, Loh, tapi ya kadang itu bengongi loh, kadang itu gimana? kita itu kan dikatakan di Alkitab nggak boleh berteman karena kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi juga dikatakan kita itu terang dunia. Lah kalau misalnya kita terang dunia, masa terang sama terang terus atau gimana sih? Iya, bingung betul ya? juga, iya. Makanya dari kita semua ini yang paling bijaksana ini Miss Renzi. Mari kita dengarkan. Apa sih pendapat Miss Renzi ini ya? Mungkin dia yang lebih dekat sama tante-tante dan suka membaca firman Tuhan. Haleluya. Ayo Miss Renzi. Iya. Mungkin kayak gini, kalau kita dikasih contoh aja ya, kayaknya lebih simpel. Jadi kalau misalnya kita sudah berada di suatu lingkungan, kita sudah ada di suatu sekolah, dan di dalam sekolah itu banyak teman-teman yang nakal gitu ya. Kita bukan berarti kayak ekstrim, maksudnya, oh aku harus pindah sekolah karena di sini tuh nakal-nakal gitu, kayak menjauh gitu kan. Bukan, tapi kalau misalnya kita sudah diberi kesempatan untuk stay di sekolah itu, berarti Tuhan mengizinkan bahwa ya udah kita boleh menjadi terang di antara yang gelap itu tadi. Tapi misalnya ada teman-teman nih gosip gitu kan, ya udah aku mau jadi terang nih, jadi ya udah aku mau masuk ke gerombolan itu, aku bakal jadi terang gitu. Itu bukan juga, itu namanya mencobai diri sendiri. Jadi menurut saya pribadi itu lebih mengenal diri sendiri, tahu kapasitasnya, bijaksana. Kapan kalau sudah berteman, sudah tahu temannya seperti itu, ya jangan bergaul dengan akrab untuk menjalin lebih dan lebih. Tapi bukan berarti kayak kita, ya udah ini bukan temanku lagi gitu. Iya, jadi harus bijaksana ya Kak Renzi ya. Nah, ini juga bisa kita terapkan dalam memilih pasangan hidup, bener? Iya, ya. Bahwa dikatakan di dalam Alkitab, mungkin ini bukan sesi pasangan hidup, kita akan kupas lebih dalam lagi di sesi talk show berikutnya ya. Tapi dikatakan di dalam Alkitab bahwa terang dan gelap Tidak dapat bersatu. Nah, jadi ya teman-teman ya, pertanyaan ini bisa kita terapkan dalam kita memilih pasangan hidup. Kita harus benar-benar memilih pasangan hidup itu yang tepat. Tepat sasaran, tepat orang, dan tepat semuanya pokoknya. Iya. Ya. Baik. Kalau begitu pasangan hidup berarti boleh jadi topik talk show berikutnya? Bisa. Siapa yang mau bisa komen di bawah ini ya. Nanti kita akan datangkan narasumber yang terbaik. Iya. Ya, kan kita kan hari-hari ini sedang dalam proses kayak corona gitu kan ya. Iya, Kita bahkan untuk kumpul berempat gini aja susah loh. Sulit banget. Ada teman-teman Nepin itu yang kadang itu merasa khawatir, kayak mereka mengatakan gini, kalau hari-hari ini loh, kita itu kan jarang bertemu secara fisik kan sama orang-orang lain. Terus gimana? Apakah pertemanan kita itu jadi tambah renggang gitu loh kan, karena kita itu ya namanya pertemanan ya kan, video callan itu kan nggak enak ya, LDR ngomongnya kan. LDR. Long distance kan nggak relationship. enak. Wah iya, long distance relationship itu nggak enak, video callan cuma chatan gitu. Kalau menurut kalian, ya. no touch. Kayaknya pernah merasakan ya ini ya. Wah parah ini. It's Jangan rahasia ya bilang-bilang pemirsa ya, ya, jangan rahasia ya, bilang-bilang jangan ya. bilang-bilang. Cukup kita dan kamu yang tahu. Stop. Ya, lanjut. Bagaimana kalau menurut kalian? Kalau menurut aku sih, memang waktu kayak corona kayak gini kan kayak semua kita dibatasi di rumah aja, nggak bisa ketemu teman, ke kampus nggak bisa, ke tempat kerja nggak bisa, ke gereja juga nggak bisa. Pokoknya semua kan nggak bisa. Tapi justru waktu-waktu di saat seperti ini tuh simple things
matters gitu ya. Jadi kayak Jero ya. Jero. Jero itu bahasa Indonesianya dalam. dalam. Oh, tak pikir jeruk. Jadi hal simple, misalnya saya lihat adik saya gitu ya. Ini jarang ketemu, jarang ngomong-ngomong, tapi di saat-saat seperti ini malah sering kayak telepon, tanya kabar, pokoknya tanya-tanya hal-hal yang menurut saya itu nggak penting semestinya. Cuma itu membuat adik saya tuh kayak ngomong, gila ya C, kayak gini loh, baru ini namanya temen ini namanya tuh temen tuh ya kayak gini. Maksudnya kayak kita mungkin terbiasa kalau misalnya ke kampus, ke tempat kerja, ke gereja, ketemu orang yang itu-itu aja sehingga kita tuh merasa ini temanku. Tapi di saat seperti ini justru kita tuh merasakan kualitasnya pertemanan gitu sih. Gitu ya. Saya seneng sama jawabannya Renzi ya. Dengan begitu artinya situasi seperti ini nih tidak bisa menghalangi kita untuk berteman, benar ya? Justru kalau saya pribadi di situasi-situasi seperti ini kalau dikatakan kita tuh bisa lihat teman yang benar-benar teman sama enggak ya. Jadi kalau mungkin kita bisa memposisikan diri jadi temennya adiknya Renzi ini tadi. Jadi kita bisa mulai teks ngirim chat ke teman-teman kita yang mungkin kita udah lama banget nggak dapat kabar dari mereka, teman SD, teman SMP, teman SMA mungkin kalau saya ya sudah lanjut soalnya. Nah, kalian bisa mulai untuk chat mereka yang mungkin setahun ini kalian nggak pernah chat. Nah ini kalian difasilitasi lebih banyak di rumah, kerja di rumah, kalian mulai care sama orang lain. Saya percaya bahwa ketika kalian care sama mereka, mungkin mereka lagi sedih, mereka lagi berbeban berat, mereka lihat, wow ini ada chat dari Pipin, wah mereka jadi semangat gitu ya, apa kabar gitu. Itu akan membantu mereka untuk bersemangat lagi. Mereka ingat bahwa ada orang yang peduli sama mereka. Gimana menurut kalian? Ya, aku sih setuju sih. Cuma mungkin kan nggak semua teman-teman kita yang nonton ini nih orangnya ekstrovert kayak Sis Febe. Maksudnya bisa bisa dengan mudah membawa diri gitu ya. Tapi kan ada juga orang-orang yang introvert, yang pendiam, yang susah buat bergaul. Jujur saya ini orang yang introvert loh teman-teman. Harus percaya, saya orang introvert. Iya, saya orang yang introvert. Terus apalagi bagi cowok ya teman-teman ya. Untuk memulai conversation itu susah rasanya, susah banget. Ya saya akui untuk mulai texting teman-teman buat sekedar basa-basi mungkin tanya teman cowok itu, kamu apa kabar, kamu gimana kondisimu, itu sangat susah teman-teman. Jujur aku susah. Tapi ya itu dimana ada kemauan itu pasti ada jalan. Pokoknya kita tuh yang pertama tuh mau dulu, jalan dulu. Ya mbok hasilnya nanti responnya dari dia itu positif atau enggak, ya enggak apa-apa. Ya kalau saya selama ini saya sering gitu. Kadang itu saya tuh ya coba WA teman-teman yang lama. Apalagi kan kayak tadi dibilangin masa-masa seperti ini kan masa-masa yang jarang ketemu. Mungkin ada yang mengalami kesepian. Ya saya coba mulai tanya apa kabar, gimana kondisi sehari-hari, ngapain aja, gimana kerjaan. Dan ya awalnya canggung tapi lama-lama bisa, dan puji Tuhannya karena saya mau ya lama-lama ya bisa kayak saling menguatkan cerita gimana pengalaman, Tuhan tolong, bahkan jadi bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang introvert mungkin yang cowok khususnya merasa susah, enggak kok teman-teman, yang penting kita tuh mau dulu, kita gerak dulu. Tuhan itu pingin pakai kalian buat nolongin mereka yang di luar sana yang lagi kesepian, yang lagi sedih hati, yang sendirian, yang lagi galau. Ya itu sih dari saya. Setuju. Yes, betul masuk akal. Berarti kesimpulan dari perbincangan kita tadi itu berarti kita semua itu perlu ada sosok yang bisa kita percaya untuk curhat ya. Iya. Menurut kalian kita itu biasanya curhat ke siapa aja guys? Mulai dari siapa nih? Yang laki dulu. Ya. Yang laki lagi.
Ya benar sih kayak tadi dibilangin, ya kita semua ini butuh orang lain ya, apalagi akhir-akhir ini ya kita butuh orang lain gitu. Kita butuh, ya namanya aja kita dibilang makhluk sosial ya. Kalau saya sih orang-orang, saya biasanya kalau ada masalah selain doa sama Tuhan, saya tuh punya beberapa teman kepercayaan ya, dan kebetulan teman saya ini adalah ya termasuk kakak rohani saya, orang tua rohani saya, jadi saya ya merasa aman gitu buat cerita sama mereka. Kalau saya sih begitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Iya, kalau saya mungkin 1-2 ya sama Ko Eren gitu ya. Curhat sama teman-teman rohani, atau misalnya kalau misalnya kalian susah ketemu mereka, mungkin kalian bisa chat sama teman-teman rohani. Aku percaya bahwa ketika kalian cerita sama orang-orang yang tepat, kalian akan mendapatkan solusi yang tepat juga. Kalian akan cerita sama mereka, kalian akan mendapatkan kelegaan yang tepat juga ya pastinya ya. Yang pasti kalian harus cerita sama orang yang bijaksana, yang ya lebih dewasa secara rohani mungkin juga, supaya ya itu tadi ketenangan itu kalian bisa dapatkan. Dan kalian harus curhat, bukan berarti gampang curhat ya, karena seringkali yang saya dapatkan tuh orang yang introvert tadi itu dipendam sendiri, lama-lama stres dan akhirnya depresi gitu ya. Gimana menurut kalian? Setuju. Iya sih, kalau curhat sama teman itu yang kalau menurut Pian sendiri sih, yang penting itu 2. Yang pertama, kan namanya curhat kan pasti kita memperlihatkan bagian negatif kita, bagian lemah kita. Nah, yang pertama orang itu enggak boleh sampai dia itu ngejek kita dan dia ngetawain kita. Karena ya tentunya kita curhat bukan untuk supaya menjadi bahan bulian, bahan hal-hal yang nggak baik gitu. Dan yang kedua pastinya orang itu harus jaga rahasia. Bagi teman-teman yang mungkin merasa dirinya sulit untuk jaga rahasia itu bukan cuma kayak sesuatu yang baik, tapi itu sesuatu yang perlu kan tentunya. Itu sesuatu yang perlu sebagai seorang teman. Jangan sampai kita itu mengumbar kejelekan teman kita itu di hadapan teman-teman kita yang lain. Hanya untuk guyonan, hanya untuk candaan seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau tambahkan? Cukup. Kayak bikin aja ya sis ya. Oke, ya kalau dengar-dengar sharing barusan ini ya, maksudnya kita itu seringkali merasa kadang ya kita ini pasti ada di titik terendah dalam hidup kita. Maksudnya kita ini ada di titik kita itu sedih, kita itu merasa sendiri, sampai kita itu butuh orang untuk curhat. Mesti kita harus curhat sama orang lain. Nah, kalau kata kerennya itu apa? Feel left out. Ya, feel left out itu seperti apa sih? Kalau ini coba aku sedikit artikan ya, semoga benar ya bahasa Inggrisnya ya. Itu kita merasa kayak kita itu nggak ada orang yang nganggap kita, entah itu karena apapun, karena kita merasa kurang dari orang lain. Nah, apa kalian tuh pernah nggak sih merasa feel left out itu tadi? Ya, dan apa yang kalian lakukan ketika kalian tuh merasa seperti itu? Apa yang bisa mengubah cara berpikir kalian, cara bertindak kalian supaya bisa lepas dari feel left out itu tadi guys ya? Oke. Gimana menurut kalian? Aku pernah. Jadi kalau dulu waktu kuliah gitu ya, kalau misalnya mau ujian dan setelah ujian itu biasanya teman-teman itu suka membahas soal-soal dan membahas jawaban-jawabannya. Nah, saya termasuk orang yang tidak ditanyain jawabannya. Kenapa? Karena teman-teman saya tuh merasa grade saya itu lebih rendah daripada mereka, sehingga jawaban saya itu nggak penting gitu loh. Ya itu menurut saya membuat kayak kok gitu sih gitu ya. Jadi kayak ya ampun saya dikucilkan gitu karena saya dianggap tidak sepintar mereka gitu. Tapi dulu sih mikirnya kok gitu ya. Tapi setelah lambat laun saya tuh merasa bahwa kalau kita merasa kurang daripada yang lain, berarti kita saat itu juga membiarkan perkataan orang lain tuh kayak merasuk gitu loh. Jadi kayak mengizinkan omongan orang tuh kayak jadi cap kita gitu loh. Itu nggak baik gitu loh. Karena saya yakin dan percaya bahwa
nggak peduli kata orang, nggak peduli kata netizen itu gimana, tapi kita tuh berharga di mata Tuhan gitu. Amin. Dan Tuhan tuh pasti punya rancangan-rancangannya masing-masing untuk setiap kita gitu sih. Amin. Iya. Kalau menurut Pin sih, ada feel left out itu bukan berarti sesuatu yang seluruhnya negatif, karena feel left out itu kan kadang itu dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Ada saatnya dimana memang orang lain itu benar-benar apa ya, kayak menjauhi kita, memang tanpa alasan menjauhi kita, membenci kita tanpa alasan. Tiba-tiba gitu. Iya, atau mungkin alasannya itu sedikit tidak masuk akal, misalnya oh iya, soalnya derajatmu lebih rendah dari kita, atau mungkin soalnya merek tasmu nggak sama kayak kita gitu, atau uang jajanmu di bawahnya kita, mungkin kayak gitu. Tapi feel left out yang positif adalah ketika itu dari diri kita sendiri. Misalnya teman-teman kita itu mungkin secara nggak sengaja itu mereka itu rajin semuanya, terus kita sendiri yang males. Mungkin teman-teman kita itu nggak jauhin kita, tapi kita sendiri yang merasa kok aku sendirian ya, kok aku rasanya paling jelek sendiri ya. Nah itu justru adalah saat dimana kita itu harus upgrade diri kita. Ketika kita malas, dikelilingi oleh teman-teman yang rajin, kita menjadi lebih rajin tentunya. Ya, luar biasa ya cara pandang kalian itu guys. Cara pandang saya tidak setinggi itu, karena apa? Saya cerita ya, saya sedikit curhat. Ya kalau saya ingat-ingat ya, zaman dulu rasanya memalukan sekali ya. Teman-teman tahu, waktu saya SMP gitu ya, saya pernah merasa feel left out gitu ya. Itu kalau tadi Pipin bilang, itu tuh bisa terjadi karena diri kita sendiri atau dari orang lain ya. Nah, kalau waktu itu saya ini dulu itu saya ini tipe orang yang sangat amat minder. Percaya? Percaya. Hard to believe ya. Mungkin bisa tanya teman-teman SMP saya ya. Nah, saya ini orang yang sangat amat minder. Kenapa kok saya itu minder? Karena saya ini yang pertama, nilai saya itu selalu paling jelek. Sungguhan, nilai saya itu jelek. Terus setiap kali ujian kayak dipampang di papan tulis gitu ya, itu selalu nilai saya itu 3, 4, 5 gitu. Terus selain nilai saya jelek yang pertama, yang kedua, saya ini dulu waktu SMP saya ini merasa saya itu tidak cantik. Ya sekarang cantik lah ya. Sudah saya itu merasa saya itu tidak cantik. Nah, pertama, nilai saya jelek. Teman-teman saya semua itu pinter-pinter. Entah kenapa saya itu merasa Tuhan itu menempatkan saya di lingkungan teman-teman yang pinter-pinter itu yang pertama. Yang kedua, karena saya merasa tidak cantik. Teman-teman saya itu bintangnya anak SMP gitu ya. Jadi kayak yang paling cantik, yang paling ganteng. Terus saya itu merasa Tuhan, aku ini loh nggak punya apa-apa gitu ya. Terus saya itu dulu jerawatan. Sekarang sih jerawatan. Dulu tuh jerawatan. Jadi kalian bisa membayangkan kan. Terus kalian tahu guys, ada sampai di satu titik saya tuh nulis surat sama teman-teman saya. Ya guys, maaf ya sebelumnya. Sekarang aku nggak bisa lagi berteman dengan kalian karena aku merasa aku ini tidak layak berteman sama kalian karena kalian itu terlalu pintar-pintar dan cantik-cantik. Aku ini tidak punya apa-apa, tidak pintar, tidak cantik. Terus aku buat surat itu, aku kirim surat itu ke mereka. Ya udah, sejak saat itu aku memutuskan aku tidak mau berteman sama mereka. Mereka bingung, aku ini loh baik-baik aja sama Febe. Kenapa Febe itu kayak gitu? Nah, berarti itu kan dari diri kita sendiri ya teman-teman ya. Kalau sekarang aku kayak realize gitu, berarti dulu itu aku tuh punya gambar diri yang salah. Aku menilai diriku itu dengan apa yang orang lain lihat dari luar gitu ya. Kalau orang lain bilang, oh Febe itu jelek, Febe itu bodoh, Febe itu gini, wah aku langsung, iya ya, aku ini gini. Padahal teman-teman, yang benar itu ya, teman-teman percaya nggak kalau kita semua itu berharga di matanya Tuhan. Amin. Amin. Apapun kondisi kita hari ini, meskipun kita itu nggak sepinter itu, kita itu nggak secantik itu, kita itu jerawatan, kita itu gini dan gitu. Tapi kalau Tuhan sudah bilang Tuhan itu sayang sama kita, ya Tuhan itu sayang sama kita. Kalau misalnya kondisi kita hari ini itu belum seindah yang kita harapkan, percaya ketika kita punya Tuhan, kita punya harapan. Amin. Nah, waktu itu teman-teman, kalau saya sekarang berpikir ya, iya ya, saya ini nggak punya gambar diri yang baik. Nah, kalau kita mau baca satu ayat ya, di Mazmur 139 ayat 13.
Saya mau kasih tahu teman-teman. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dikatakan di ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Ayat ini tuh menunjukkan bahwa kita ini loh sungguh berharga di matanya Tuhan. Amin. Jadi tidak ada alasan buat kita itu minder, kita itu merasa nggak punya apa-apa, kita itu jadi nggak mau melakukan apa-apa karena kita tuh merasa kita itu sangat terbatas. Hari ini saya sharing sekalian, saya mau ingatkan kita semua yang ada di rumah juga, teman-teman semua di sini, bahwa tuh hidup kita ini sungguh berharga di matanya Tuhan. Sebelum orang tua kita mengenal kita, Tuhan itu lebih dulu mengenal kita. Jadi mulai detik ini kita harus pede, percaya diri dan percaya Dia. Percaya Dia itu apa maksudnya? Percaya Tuhan Yesus. Mungkin kita terbatas, tapi ketika kita punya Tuhan Yesus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Amin. Semangat. Ya, Jadi kita harus pede. Oke? Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan hari ini dengan ngomong apa tadi? Percaya diri dan percaya Dia. Berapa kali? 3 kali. Iya. Jangan masa kurang semangat ya. Boleh. Satu, kiri dulu ya. Percaya diri dan percaya Dia. Oke, ya. 1, 2, 3. Percaya diri dan percaya Dia. Percaya diri dan percaya Dia. Percaya diri dan percaya Dia. Oke. Bye. See you.